Gak kasih 5 juta buat yang tahu rumah orang itu di mana, siapa pemilik account. Ini gue mau samperin orangnya. Kak, saya mohon belas kasihan kakak. Mau saya yang datang ke sana atau dijemput sama yang berwajib. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang banyaknya netizen-netizen yang tiba-tiba menghujat para K-popers nih. Dikarenakan permasalahan yang kemarin. Permasalahan yang terjadi dengan Young Lex yang menjiplak musik video dari Lay yang Lead. Tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut lebih dalam lagi. Pastikan dulu dong untuk bantu perkembangan channel aku ya, supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya terlengkap dan juga terupdate. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Nah, gue udah tahu dong ya apa yang terjadi kemarin itu. Jadi seperti yang kalian tahu, Young Lex ini kan dituduh nih telah menjiplak musik video dari Lay yang berjudul Lead. Dalam musik video terbarunya yang berjudul Raja Terakhir deh kalau nggak salah. Dan dengar informasinya sih, video klip dari Raja Terakhir itu merupakan kerjasama antara Young Lex dan juga pihak Three Kingdoms. Ada sebuah kayak game gitu. Pihak dari Three Kingdoms sih udah ngebuat klarifikasi dan juga melakukan permintaan maaf gitu ya terhadap Lay, timnya Lay dan juga para penggemar gitu atas apa yang telah mereka lakukan. Dan pihak dari Lay juga udah menanggapi sih bahwa katanya sih mereka udah menerima permintaan maaf dari mereka, dan kalau mereka emang seandainya butuh bantuan dari timnya Lay ya udah bilang aja gitu loh sama timnya Lay, nanti kalau mereka bisa bantu ya udah nanti dibantu. Kurasa dikarenakan sudah ada klarifikasi dan juga ada tanggapan dari pihaknya Lay, permasalahan ini udah clear, nggak ada lagi. Tapi ternyata permasalahan ini makin ruwet dan juga makin ruwet nih guys setiap harinya. Karena apa? Karena kalau kalian ngelihat bagaimana story dari Young Lex sendiri, itu udah banyak banget dia nge-repost bagaimana komentar-komentar dari para netizen, yang mana komentar-komentarnya itu kayak ngehina para K-popers gitu loh guys. Bahkan yang sekarang ini itu lagi ngadain yang namanya Plastic Challenge. Ya you know lah ya, kalau yang namanya Plastic Challenge itu kan berhubungan dengan artis-artis K-pop gitu. Karena seperti yang kalian tahu, di zaman sekarang itu banyak sekali yang menilai artis-artis K-pop melakukan yang namanya operasi plastik. Dan setelah aku cari informasinya, negara Korea Selatan tidak termasuk tuh ke dalam 10 daftar negara yang terbanyak melakukan operasi plastik. Kalau nggak percaya ya punya Google sendiri kan, ya cek aja deh di Google sendirinya ya. Jadi untuk peringkat pertama itu diduduki oleh Amerika Serikat, baru disusul oleh Brazil, habis itu ada juga Meksiko, Italia, Kolombia, Australia hingga Thailand yang terbanyak melakukan oplas. Yang mana dari daftar 10 itu tidak ada yang menyebutkan negara Korea Selatan terbanyak melakukan yang namanya operasi plastik. Jadi agak salah sih kalau kalian menyebutkan bahwa artis-artis K-pop itu melakukan operasi plastik ya. Di sini aku udah nge-capture beberapa orang yang melakukan yang namanya Plastic Challenge. Plastiknya oversize Plastic Challenge. Plastik ya plastik, kawal terus. Ada apaan ya? Rame banget soal Plastic Challenge. Mungkin Young Lex bisa menjelaskan. Intinya kawal terus raja sampai akhir. Oke, ini dari bagus. Ini gambaran wajahku saat aku operasi plastik nanti. Oke, kalau Kentano ini sih kayak ngebuat sebuah lagu gitu. Dia kayak nge-rap gitu. Dia bilang di sini bahwa aku juga penggemar dari Big Bang gitu ya. Tapi itu bukan berarti bahwa aku ini juga keyboard warrior. Bocil bikin rusak nama fandomnya sendiri. Kontol seperti itu. Emang banyak sih yang kayak gitu ya, yang rusak nama fandom sendiri itu banyak kalau zaman sekarang. Habis itu ini ada lagi, plastik itu identik dengan sampah. Nyari yang frekuensi gini bukan? Oke, dia sama pacar kayaknya ya. Oke, ini dari Ummu Aisyah. Gak semuanya untuk kebencian, kita cuma lucu-lucuan dan seru-seru. Love you too, I'm K-popers. Perihal Plastic Challenge, I just wanna say jangan kepancing guys, be a good. Untuk tidak membenci, ingat membenci adalah salah satu penyakit hati. So be smart person, and for you Raja Terakhir, panjang umur untuk hal-hal baik. You are also my idol. Ini kayaknya ngebet pengen di repost aja sih, makanya kayak gitu ya. Jadi kalian sudah melihat kan banyak yang melakukan Plastic Challenge seperti itu. Oke, ya gak apa-apa juga sih, itu juga hak mereka kan mau melakukan Plastic Challenge atau apapun itu ya terserah mereka juga. Dan di sini aku juga udah nge-capture beberapa postingan yang mana postingan ini kayak ngehujat K-popers gitu. Aku langsung bacain aja ya. Misalnya ini dari Mario. Jadi dia di sini kayak chattingan gitu sama salah seorang EXO-L. Dia bilang gini nih, apa gara-gara Raja Lu, tanpa ada Raja Lu, lagu-lagu Lay udah terkenal. Bukan cuma di Indonesia doang. Emang sih nggak trending di Indonesia, tapi trendingnya di negara-negara lain. Itu bener sih. Lagu Raja Lu aja trending bukan karena keren atau apa, tapi karena plagiarisme. Are you kidding? Wow, you are so funny. And satu lagi, serve your brain
is trash. Udah gede tapi pemikirannya kayak anak kecil yang belum sekolah. Wah, raja gue diremehin, gue sebagai utusannya jangan dianggap remeh bocah seperti ini. Oke, gue calling pasukan gue di desa Konoha Sakura, siap-siap ya. Fight for bocil EXO. Salah gambar ngap, udah gue ganti tuh jadi EXO tot. Jadi intinya gitu deh guys, aku gak perlu bacain semua kali ya. Itu udah banyak banget yang kayak ngehina K-popers gitu, ada juga yang ngehina fandom ini dan juga fandom itu. Tapi di sini yang buat aku miris adalah ada juga yang dari K-popers, di mana K-popers ini juga kayak menjatuhkan yang lain gitu. Misalnya nih, ada kemarin aku udah simpen sih screenshotannya, tapi aku nggak perlu tunjukin. Ini soalnya dapat menimbulkan fan war antar fandom seperti itu. I don't wanna like that. Intinya kemarin aku lihat itu ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai fandom ini dan juga fandom itu. Dan di sini dia menyebutkan bahwa kami dari ini, kami dari itu selalu mensupport yang like, dan juga si EXO-L itu kayak gini. Intinya kayak apa sih, bermuka dua banget gitu. Soalnya gini guys, pas kemarin pas permasalahan itu lagi rame banget, yang ngehujat atau yang ngekritik yang Lex itu bukan cuma dari EXO-L doang. Ngaku nggak, ada juga kok dari fandom-fandom yang lain. Kenapa aku dapat menyebutkan hal seperti itu? Ya udah sih, lihat aja dari profile yang memberikan komentar ya. Itu bukan pakai foto EXO doang, bukan pakai foto member dari EXO doang, tapi ada juga yang pakai foto-foto dari fandom yang lain. Bener nggak? Jadi kalau ada sekarang yang tiba-tiba kayak bilang bahwa yang lakuin itu cuma EXO-L doang, oke, that's not right gitu. Dan ada juga yang mau menjatuhkan sesama K-popers. Aku paling gak suka tentang hal itu. Jadi kayak munafik banget dan juga bermuka dua gitu. Oh, atau aku curiganya gini guys, jadi kayak banyak yang tiba-tiba pro ke yang Lex gitu, yang ngaku-ngaku sebagai K-popers ini, dan juga K-popers itu tujuannya nggak lain gitu, ya mau di repost doang gitu sama yang Lex. Ya tau lah ya zaman sekarang tuh kayak gimana gitu ya. Kalau di repost kan itu seneng banget gitu, meskipun dia emang gak sepenuhnya ngedukung si itu gitu ya, tapi kalau udah di repost nanti kayak seneng banget gitu. Kenapa seneng banget di repost? Ya udahlah sih, nanti kalau di repost kan itu banyak nih yang lihat story-nya. Kalau banyak yang lihat story-nya, of course yang ngelihat IG-nya juga banyak, kan dapetin followers juga dari sana. Pansos guys, kayak gitu, pansos gitu ya, supaya nanti banyak yang lihat juga gitu. Makanya nih banyak yang ngaku sebagai fandom ini dan juga fandom itu. Tujuannya nggak lain sih, cuman buat itu doang gitu. I think so sih. Padahal sebenarnya dalam hatinya juga kayak terpaksa gitu ya kan. Oke, berbicara mengenai masalah ini, sebenarnya baik dari pihak yang Lex dan juga pihak K-popers itu sebenarnya sama-sama salah sih. Salahnya di mana? Misalnya nih dari yang Lex. Yang Lex kan udah emang salah banget nih, karena dia di sini udah memplagiat musik video. Di mana-mana yang namanya plagiat itu tidak benar guys, tidak dapat kita benarkan. Karena itu sama sekali tidak kreatif dan juga tidak menghargai karya si pencipta gitu. Setahu aku nih, saat belajar seni budaya, kalau kita memang terinspirasi dengan suatu karya seni, itu boleh kok kita gunakan kembali, tapi dibuat lebih unik dari aslinya. Jangan sampai sama persis. Kalau kemarin kan itu sama persis banget. Kemarin kita udah ngelakuin perbandingan loh, dan melihat bagaimana kesamaan dari musik video yang Lex dan juga musik videonya si Lay yang Lay. Dan di sini selain yang Lex, K-popers juga salah. Salahnya K-popers di sini gimana? Karena di sini banyak yang nggak bisa mengontrol jarinya gitu loh guys, dan memberikan komentar-komentar yang keterlaluan gitu ya. Meskipun yang Lex di sini memang salah gitu, tapi kita juga sebagai K-popers di sini tidak berhak gitu ya untuk memberikan hujatan seperti itu kepada yang Lex. Bukan berarti aku ngebela yang Lex di sini, bukan. Tapi gitu guys, yang namanya orang itu pasti punya batas kesabaran gitu loh. Kalau kemarin itu emang parah banget. Aku juga udah ngelihat bagaimana komentar-komentar hujatan yang diberikan kepada yang Lex itu emang banyak banget. Ada yang body shaming, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, pokoknya parah banget. Ya intinya pesan aja nih buat kita ya, kalau kedepannya itu ada masalah ya udahlah sih, jangan sampai ngehujatnya yang terlalu berlebihan gitu ya, karena itu juga akan merusak nama fandom kita sendiri. Ya nanti kalau ada kasus plagiat lagi, daripada kalian menghujat artisnya terlalu parah, lebih baik kalian itu langsung laporin ke agensi gitu ya, karena kita juga kalau menghujat ya nggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya, justru menambah masalah baru. Lebih baik laporin aja ke pihak agensi, nanti pihak agensi mau ngambil tindakan nih, apakah orang tersebut akan didenda seperti itu atau mau dibawa ke jalur hukum, itu kan terserah agensinya gitu ya. Dan berbicara tentang komentar negatif, hati-hati loh guys, itu bisa dituntut juga nih. Misalnya kayak gini nih emang udah kelewatan banget sih ya, karena ngebawa-bawa nama anak orang juga. Misalnya ini kan komentar kayak gini nih, anaknya kayak anak haram gak sih? Kelihatan gedenya jadi kayak gitu. Pokoknya buruk banget deh. Habis itu dibales lah, "Hey mbak yang suci, anak saya gak salah apa-apa dan gak tahu apa-apa. Jadi jangan bawa anak saya. Anda boleh hina saya, tapi Anda gak pantas hina anak saya yang gak ngerti apa-apa." Bener sih, ini emang udah kelewatan banget gitu ya. Ngapain juga pakai bawa nama anak orang gitu. Karena menurut aku ini kan permasalahannya sama dengan yang Lex ya. Kok tiba-tiba ngebawa anaknya sih? Parah banget, serius. Habis itu yang Lex sini ngebuat sebuah postingan, manusia yang gak berakhlak, anak kecil yang gak berdosa Anda hina. Saya gak terima anak saya Anda hina. Belum ngerasain ya rasanya punya anak, jadi mulutnya gak dijaga. Esannya Bahdim. Siap-siap ya kita lanjut jalur hukum ya mbak. Tuh dengerin. Gue kasih 5 juta buat yang tahu rumah orang itu di mana, siapa pemilik account. Ini gue mau samperin orangnya. Habis itu dari Michael bilang,
gue tambahin 15 juta. Gila. Gue ikutan nyumbang 25 juta deh. Hahaha, penasaran dibalik netizen keyboard warrior itu gimana sih? Ntar bonus aku podcastin deh. Oh my god. Abis itu dari Indra yang bilang, gue ikut nyumbang 20 juta deh. Seru nih. Gila, yang nyumbang banyak banget ya. Yang lain cuma mau bayar berapa tadi? 5 juta doang. Yang nyumbang ini malahan 15 tambah 25 tambah 20. Oke. Dan di sini Sania ini udah kayak nge-DM si Yang Lex bilang, "Selamat malam Kak, saya Sania Bahdi meminta maaf sebesar-besarnya atas komentar tidak sopan saya. Saya mengakui sangat salah dan berkomentar jahat seperti itu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya mengakui saya yang bersalah atas Bang Yang Lex dan Kak Eriska. Saya juga punya anak dan sangat merasa bersalah bisa ngomong seperti itu hanya karena K-pop. Sekali lagi maaf ya Kak, saya tidak akan berkomentar buruk lagi ke Abang dan Kakak. Akun saya yang lama udah terhapus, jadi saya meminta maaf dari akun yang baru ini Kak. Maaf sekali lagi. Oke, besok saya akan ke Kapolda dan ke tim cyber untuk melacak alamat rumah ibu. Jadi besok ibu siap-siap untuk dijemput ya. Ya Allah Kak, sumpah demi Allah saya menyesal sekali lagi Kak. Saya juga punya anak Kak. Kalau saya sampai di penjara, anak saya bagaimana Kak? Saya merasa bersalah Kak, bisa ngomong kayak gitu. Padahal saya juga seorang ibu. Mohon maaf Kak Eriska, saya nggak tahu mau minta maaf bagaimana Kak, tapi saya tulus meminta maaf sama Kakak. Maaf sekali Kak, saya mohon belas kasihan Kakak. Oke, itu kan parah banget. Jadi kalau berkomentar tuh harus hati-hati nih guys, jangan sampai kelewatan gitu ya, bawa-bawa anak orang gitu ya. Terus di sini yang like bilang, karena saya punya anak juga, saya kasih kesempatan terakhir untuk kasih alamat ibu dan ketemu secara baik-baik. Saya kasih tahu pilihan mau saya yang datang ke sana atau dijemput sama yang berwajib. Wow, makin parah juga ya ini kasusnya ya. Makanya nih guys, kalau kalian sekarang mau berkomentar itu emang harus hati-hati banget gitu ya. Jangan sembrono sampai bawa anak-anak orang lagi ya, bilangin anak orang seperti itu parah banget, serius itu parah banget. Dan aku sih nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kayak selalu sih ngelihat yang Lex sebagai seorang ayah gitu ya. Karena di sini dia tuh emang melindungi anaknya banget gitu. Kalau ada yang memberikan komentar buruk pada anaknya, dia ini langsung bersikap dengan tegas gitu. Padahal kalau kita bisa bilang ya, komentar yang diterima yang Lex itu sih lebih parah sebenarnya. Itu parah banget. Oke, Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Bagaimana nih menurut pendapat kalian tentang permasalahan ini? Langsung saja komen di kolom komentar. I'm Yusuf pamit, thanks for watching. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. 감사합니다.